Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Oke, saya di sini yaitu Sufi Akila Trisna Salubari, NIM 1961311056, prodi Sejarah Peradaban Islam, semester 5. Saya di sini akan Di sini saya akan membuat video tugas yang berkaitan tentang agama dan peradaban, dan di sini saya akan mengkaji lebih ke Islamannya ya. Islam sebagai agama dan peradaban. Islam dan peradaban merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dipisahkan. Sejak kehadirannya, Islam telah membawa konsep dan misi peradaban yang inheren dalam dirinya. Peradaban Islam bersumber dari agama yang berasal dari wahyu Allah. Itu sebabnya peradaban biasa dikenal dengan istilah tamadun dan madaniyah, karena bersumber dari agama tersebut. Kemudian ekspresi tinggi tamadun Islam dalam sejarah peradaban manusia mendapat tempatnya di Yathrib, yaitu yang sekarang berubah menjadi Madinah. Jadi kota Madinah adalah tempat di mana tamadun dan madaniyah yang berasas dari agama itu diproklamirkan kepada seluruh dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atos. Dan madaniyah menurut Muhammad Abdul memang lebih tepat digunakan untuk menyebut peradaban Islam karena spiritual dan agamanya lebih terasa dan menonjol. Berangkat dari hal tersebut, Islam diakui secara jamak sebagai agama sekaligus peradaban Islam, karena Islam bukan hanya sebuah agama, melainkan kreator dan spirit yang hidup bagi sebuah peradaban dunia yang sejarahnya terbentang luas lebih dari 14 abad. Dan menurut Nasr dan Smith, Islam is not only a religion, it is also the creator and living spirit of major world civilization with a long history stretching over 14 centuries. Terus fakta ini juga diakui juga misalnya oleh orientalis kontemporer sekelas Bernard Lewis yang mencatat bahwa Islam, the offspring of Arabia dan Arabian people, was not only a system of belief and cult, it was also a system unfitting eventually dominating factor. Artinya Islam dan peradaban merupakan satu kesatuan yang mungkin tak mungkin dipisahkan sejak kehadirannya. Islam memang telah membawa konsep dan misi peradaban yang inheren dalam dirinya, karena Islam hadir membawa satu sistem yang menaungi kebahagiaan individu dan masyarakat, al-fard wa al-mujtama. Maka tak heran jika peradaban Islam tidak bisa lepas dari spiritnya, yaitu Islam. Dalam Islam sebagai agama dan madaniyah atau hadaroh, itu peradaban umat Islam menjadi jelas maknanya, konsep, karakteristik, kontribusinya terhadap manusia dan kemanusiaan. Jadi di agama Islam ini dikatakan bahwa ya Islam itu nggak cuma sekadar agama aja yang tidak membahas kaitan cuma tentang ibadah, berdoa, sholat, tidak hanya seperti itu, tapi Islam juga mengatur seluruh kehidupan yang ada di dunia ini gitu. Dari yang kita sampai dari yang tidur dari bangun tidur hingga tidur lagi itu diatur sama Islam, dan semua itu ada hukumnya tersendiri gitu. Jadi Islam ini benar-benar agama yang sangat sempurna sekali gitu. Nggak cuma ya hanya agama belajar ibadah saja gitu, tapi nggak cuma hanya hablum minallah saja yang dipikirkan, tapi hablum minannas pun juga diatur sama agama Islam gitu. Jadi agama Islam adalah menurut saya agama yang sangat sempurna sekali. Oke, kita lanjut. Makna peradaban dalam bahasa Arab, peradaban bisa diderivasi dari kata hadaroh, dan hadaroh itu diartikan dengan peradaban dalam pengertian yang umum adalah buah dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya.
sama saja seperti apakah usaha dilakukan untuk mencapai buah tersebut benar-benar dituju atau tidak, baik buah tersebut dalam bentuk materi madaniyah atau imateri maknawiyah. Jadi apa ya, peradaban itu kayak sebuah bentuk dari perbaikan gitu yang dilakukan manusia untuk kondisi hidupnya. Jadi kalau Anda ingin menjadi peradaban yang baik ya, maka Anda harus masuk agama Islam. Mungkin itu pengertian dari yang saya pahami. Ya karena seperti yang saya bilang, agama Islam itu jelas kompleks dan simple gitu. Mereka sangat mengatur. Jadi tidak hanya ibadah pun nggak cuma apa ya, nggak cuma beberapa, tapi setiap hari kita beribadah, tapi setiap hari kita juga diatur sama agama gitu. Dengan begitu hidup kita teratur gitu. Karena manusia jika tidak diatur, mereka akan liar seperti hewan-hewan pada umumnya gitu. Jika dengan diaturnya agama, akhirnya keamanan, kesejahteraan, ketentraman itu pasti ada. Oke, kita lanjut. Langsung hakikat peradaban Islam. Pada bagian sebelumnya didefinisikan konsep sejarah dan kata al-hadarah, di mana Islam juga layak sebut sebagai al-hadarah, tidak hanya sebagai agama. Untuk itu penting dijelaskan juga makna peradaban yang diderivasi dari kata din itu sendiri, yaitu al-madaniyah. Karena harus catat bahwa sejatinya Islam memiliki satu konsep peradaban yang terkait erat dengan agamanya, yaitu madaniyah dan al-tamaddun. Kata din secara leksikal berasal dari kata kerja fi'il dana yadinu yang bermakna ata'a wa dalla, taat dan merendahkan diri. Sebagai wujud dari peradaban inilah yang kemudian muncul istilah diwan, plural dawawin, yakni daftar atau buku yang di dalamnya dicatat nama-nama prajurit dan orang-orang dermawan. Kemudian diwan juga merupakan kumpulan bait-bait syair seorang penyair, majmu'ah syair syair, atau kata diwan semakna dengan kitab buku. Oleh karena itu dalam tradisi Islam, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, nama-nama prajurit tentara dicatat karena pada masa beliau banyak diraih prestasi pembebasan Islam, al-futuhat al-islamiyah. Pada masa wilayah Islam yang begitu luas, mulai dari Damaskus, Syria hingga Tarabus, Maroko. Jadi ketika itu Umar bin Khattab mencatat nama-nama tentara ya, karena waktu itu tentara banyak meraih prestasi atas penaklukan Islam, pembebasan Islam gitulah pokoknya. Jadi ya sebagai catatan untuk sejarah. Kita lanjut langsung ke 3 fondasi penting. Setelah Islam hadir dan menanamkan nilai peradaban yang bersumber kepada din, maka Arab tampil sebagai negeri bertamadun madaniyah. Nilai-nilainya murni dari Islam, meskipun kemudian ada semacam adaptasi dari berbagai peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Romawi dan lain sebagainya. Namun nilai peradaban asing itu sudah difilter terlebih dahulu, sudah melalui proses adaptasi sebelum diadopsi. 3 poin penting berikut semakin memperjelas mengapa Arab dapat diubah menjadi negeri yang tamadun. Pertama, adanya transmisi pandangan hidup dan keyakinan an-naqlah al-sawariyah al-i'tiqadiyah. Ini adalah transmisi masyarakat di mana keyakinan dalam bentuk politeisme berubah menjadi tauhid dan penyembahan kepada manusia menjadi penyembahan hanya kepada Allah. Jadi yang dimana dulu masyarakat zaman dahulu itu menyembah Tuhan itu banyak. Politeisme itu artinya adalah menyembah Tuhan lebih dari satu gitu. Nah kalau Islam akhirnya mengubah itu menjadi monoteisme. Monoteis itu ya satu Tuhan saja gitu, dan ya itu adalah Islam gitu, yaitu Tuhan kita adalah Allah gitu. Ya itulah yang disebut namanya tauhid gitu. Fondasi yang kedua adalah adanya transmisi pandangan hidup dan keyakinan al-naqwa al-sawariyah al-i'tiqadiyah. Ini adalah transmisi paling penting mendasari perubahan apapun dalam masyarakat dalam salah maksudnya
transmisi keilmuan an-naqla al-ma'rafiyah. Ini yang disebut sebagai tahawul tahawul al-ma'rifi, perubahan ilmu yang masuk ke dalam nalar untuk mencelupnya dengan celupan yang memungkinkan berinteraksi dengan alam kaum, dunia, al-a'lam, dan wujud. Dan transmisi ini telah dimulai sejak wahyu pertama turun, Iqra. Dari sana kemudian seruan Al-Quran terus berjalan memancar dari aktivitas membaca dan berpikir menggunakan nalar al-ta'akul, al-kontemplasi, al-tadabbur, dan seterusnya memancar dalam tenunan kitabullah. Pacarannya tidak padam baik di periode Mekah maupun periode Madinah. Maka bukan suatu kebetulan jika kata Iqra menjadi kata pertama dalam Al-Quran, dan bukan tanpa makna jika ia berulang sebanyak 2 kali dalam 3 ayat, dan bukan tanpa tujuan penting pula jika kata al-aim diulang sebanyak 3 kali kemudian diusul dengan kata kalam, alat yang dengan manusia belajar. Dari sini bahwa misalnya dikatakan mungkin di sini sudah muncul bahasanya keilmuan, yang artinya menyuruh kita itu membaca itu kan suatu metode dalam belajar, yaitu ya kita harus bisa membaca gitu kan. Ya, akhirnya di sini kita bisa simpulkan bahwa masyarakat Arab dengan dikaitkan dengan seperti ini, masyarakat Arab itu orang-orangnya yang alhamdulillah orang-orang yang pintar-pintar sekali gitu. Makanya mereka banyak penyair-penyairnya, banyak hebat dalam membuat syair, membuat puisi dan lain sebagainya. Ini menurut saya, jika ada salah mungkin bisa dikoreksi. Terus yang ketiga itu transmisi metodologis. Satu transmisi penting yang tak mungkin diceraikan dengan 2 transmisi sebelumnya diyakini secara jamak bahwa metode manhaj, kalau bisa dikatakan manhaj itu jalani hidup, berperan penting dalam gerak pemikiran manusia, peradaban secara umum. Karena tanpa metode tujuan apapun sukar dapat digapai. Meskipun usaha sudah besar dikeluarkan, dan transmisi metodologis dalam Islam harus masuk ke dalam nalar Islam yang mencakup 3 hal penting ini: hukum kasualitas, al-sahabiyah, yaitu hukum sejarah, al-qanun al-tariki, dan metode eksperimental, al-tajribi. 3 transmisi yang menjadi fondasi besar mengapa Islam layak sebagai din sekaligus sebagai tamadun bagi manusia. Dan memang manusia saat ini amat butuh peradaban Islam, tamadun Islami, karena sifatnya yang dapat memberikan jawaban dahaga batin manusia modern sampai akhir zaman kelak. Karena dalam peradaban modern yang dikuasai Barat saat ini, manusia cenderung menyembah dirinya sendiri. Ya, pada akhirnya semua kembali kepada Islam. Jawaban kunci jawaban dari semua ini adalah Islam gitu. Kalau Anda ingin hidup bahagia, ingin hidup tentram, ingin hidup lebih baik, ya ke Islam. Mau Anda agama apapun, ya saya sarankan Anda ya masuk Islam kalau bisa. Insya Allah dengan Anda masuk Islam, Anda akan hidupnya terarah dan tercerahkan. Kalaupun tidak, itu percayalah, itu ujian dari Allah untuk kita menjadi lebih baik. Itu aja dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.